Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Terima kasih kepada kalian yang singgah ke Tengku Ruk Channel. Selamat datang saya ucapkan. Dan guys, kali ini saya akan react satu tajuk video yang agak menarik terkait dengan isu Ukraina dengan Rusia. Dan penglibatan Indonesia dalam isu ini sungguh viral juga guys, di mana Indonesia antara 141 negara yang menyokong resolusi agar peperangan jangan berlaku antara Rusia dengan Ukraina, tetapi Indonesia tidak menyatakanlah secara khusus negara mana, tetapi dia cakap secara umum. Jadi tajuk yang saya react pada kali ini adalah ES sebut Indonesia punya peranan untuk atasi konflik Rusia dan Ukraina. Macam mana itu guys? Macam mana cara Indonesia untuk berperanan dalam mengatasi konflik yang tengah panas sekarang nih guys, peperangan ataupun serangan Rusia terhadap Ukraina. Jadi sebelum saya lanjut ini video, saya tengok di channel kompas.com. So kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa kita support juga ini channel dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi yuk guys, kita simak macam mana peranan Indonesia. Saya pun mau tahu bagaimana dia punya peranan untuk mengatasi masalah dunia sekarang nih yang berlaku pergolakan, yang berlaku peperangan, khususnya Rusia dengan Ukraina. Jadi kesan-kesan peperangan ini memang banyak mendatangkan kesan lah terhadap negara-negara seluruh dunia guys. Jadi yuk kita simak video ini, mungkin di sini ada jawabannya dan mungkin kita tahu bagaimana itu peranan Indonesia dalam mengatasi masalah konflik yang berlaku antara Ukraina dengan Rusia. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Wow. Oh, ini alutsista nih, ini tank kompas.com. So guys, jangan lupa like, komen, Sahabat kompas.com, Amerika subscribe. Serikat menilai Indonesia memiliki peran penting untuk membantu meredakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Wow, apa Hal tadi? itu diungkapkan dan Ukraina ES menilai Indonesia memiliki peranan penting dalam konflik Rusia-Ukraina yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat yang tak ingin disebut namanya pada Jumat 18 Februari 2022. Ini apa nih? Ya, saya rasa Indonesia memiliki peranan penting dan kami menyambut pernyataan terbarunya. Ini daripada pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat Jumat 18 bulan 2 2022. Woi, hampir sebulan sudah kan guys perkara ini berlaku. Apa ini? Untuk meminta semua pihak meredahkan situasi yang tengah memanas ini. Wow. Oh, diminta Indonesia. Adapun pernyataan itu merupakan respon terkait panggilan telepon yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Retno Marsudi, ini ya, dia ada nyatakan nih, semasa saya tengok dia bersama dengan Om Deddy, Menteri Luar nih, Menlo Marsudi nih, Menteri Luar Menlo nih, dia mencari kawan-kawannya untuk supaya sama-sama lah kiranya macam jangan berlakulah peperangan ni, sebab bila berlaku peperangan banyak betul kesan terhadap bukan sejak di negara yang berperang tu, tetapi negara-negara yang di dunia ni akan dapat kesannya. Contohnya minyak guys, minyak naik dia punya harga. Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Siapa namanya tadi? Menlo. Adapun pernyataan itu merupakan respon terkait panggilan telepon yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno Marsudi, minta maaf tadi salah sebut namanya. Dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba secara terpisah pada 9 Februari lalu. Retno Marsudi menyampaikan pesan perdamaian agar kedua negara tersebut menahan diri dari situasi yang tengah memanas. Ia juga mengimbau agar kedua negara menjalin diplomasi dan dialog dalam situasi sulit seperti itu. Tengok ini, walaupun dia wanita guys, inilah keberanian dan juga dia punya amanah nih guys. Saya ada tengok dia punya
forum lah, kiranya forum bersama dengan Om Deddy. Om Deddy tanya macam mana kalau sekarang setakat nih isu-isu yang berlaku peperangan antara Ukraina dengan Rusia nih. Dia bagi tahu cukuplah, jangan berlaku peperangan. Itu sajalah yang dia dapat katakan gitu. Dia tidak mau berperang, tapi banyak dia berdiam diri guys. Maksudnya banyak perkara-perkara yang tidak dia sebut sebenarnya. Sebab perkara ini guys sensitif guys. Tapi apapun usahanya ini sangat bagus ya untuk menstabilkan keadaannya, dan negara-negara yang lain pun sebenarnya turut terkesan juga dengan tindakannya nih. Artinya kesan yang positif lah kalau tidak berlaku. Contohlah peperangan tidak diteruskan ya. Sebab kesan ekonomi itu kalau henti peperangan, ekonomi akan lancar. Tapi kalau berlaku peperangan, maka disitulah akan banyak perkara-perkara yang mendapat kesan terhadap seluruh dunia. Itu peranan Menteri Luar nih. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat juga menyambut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam G20 bahwa saat ini bukan waktunya untuk konflik, terutama saat dunia tengah berjuang di tengah pandemi. Betul, sekarang nih pandemik guys. Jadi fokus kepada kesehatan ya terhadap seluruh dunia lah. Kalau berperang sudahlah pandemik, lepas tu berperang lagi. Macam mana tuh guys? Ia mengatakan Amerika Serikat juga mengupayakan langkah diplomatik yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi konflik yang sedang memanas antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat bersama sekutu NATO juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Eropa. Nah, begitu. NATO juga menanggapi dengan tegas serangan Rusia di Ukraina yang disinyalir kemungkinan besar akan terjadi. Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiva menegaskan bahwa Ukraina merupakan saudara bagi Rusia di tengah isu yang sedang memanas ini. Iyalah, Ukraina itu berhampiran kan dengan Rusia. Vorobiva mengatakan kewaspadaan negara-negara barat mengenai kemungkinan adanya tindakan agresif yang diambil oleh Rusia terhadap Ukraina merupakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, hal tersebut hanya membuat histeria di antara masyarakat. Nah guys, itulah sebenarnya Indonesia nih ya, di Asia Tenggara. Dia punya kekuatan militer memang nomor pertama lah, ranking pertama. Dan di peringkat dunia Indonesia ini ranking ke-15. Jadi suara Indonesia nih guys akan dipakai ya di seluruh dunia. Sebab apa? Karena sikap Indonesia yang non-blok. Jadi bila non-blok nih, dia tidak memihak mana-mana negara, tetapi apa yang diambilnya adalah menstabilkan keadaan dengan memberi pernyataan-pernyataan seumpama jangan berlaku perang macam itu kan. Itu dia umum, kata-kata secara umum, dan sebenarnya itu bukan berfokus kepada Rusia dan Ukraina saja, tetapi seluruh dunia guys. Kiranya berlaku peperangan, seelok-eloknya diatasilah dengan cara hubungan diplomasi ya, melalui hubungan diplomasi ataupun perundingan lah secara damai tanpa memberi kesan terhadap negara-negara yang lain. Jadi sebenarnya inilah kekuatan Indonesia yang bisa untuk orang jadikan contoh, dan sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang disegani dan juga dihormati bagi negara-negara di seluruh dunia. Jadi guys, semoga negara Indonesia ini kekal aman, damai, dan makmur, dan semoga kepemimpinan negara Indonesia terus dapat melaksanakan tanggung jawab dengan penuh hikmah dan bijaksana. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.